Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita semua sehat. Kita akan mulai kita malam hari ini. Kita siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sangat baik bagi kami. Kau memelihara setiap kami datang di hadapan. Kami rindu bersama. Masuk lebih dalam lagi. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dari depan katakan, banyak yang kau perbuat. Bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama-sama ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Bersama-sama Kaulah
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya
Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama Tuhan di dalam FA kami ini Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami membagikan kisah-kisah kehidupan Engkau Tuhan. Kami mau menerima Tuhan pernyataan-pernyataan-Mu Tuhan dalam ibadah FA kami ini Tuhan. Kau jamah kami semua di sini Tuhan, satu persatu Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan apa yang kami bicarakan, apa yang kami perkatakan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, kuler kami Tuhan, Mbak Sari Tuhan. Berikan hikmat dan marifat dari surga Tuhan, sehingga apa yang ingin Kau katakan dapat dia terjemahkan bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat ya, walaupun kita berada di era pandemi COVID-19 ini. Saya percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan buat kita semua, sehingga kita, ya setiap para anggota-anggota di tempat ini, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan dan orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka juga menjadi semangat untuk ikut Tuhan Yesus. Amin. Oke. Mungkin ada di antara teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian yang mau membagikan kesaksian hidupnya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Saya persilahkan kepada Ibu Marina. Masih banyak. Iya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke. Di sini saya sedikit mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, terlebih ke orang tua saya, orang mama. Mungkin sudah 10 tahun lebih beliau tidak bisa melihat karena kataraknya, dan dulu sudah mau dioperasi 3 kali tetapi gagal. Tapi puji Tuhan, di awal tahun ini kami mau mencoba lagi, tapi kami juga berdoa kiranya Tuhan yang menopang. Kalau dilihat dari usia pada saat itu mungkin tidak bisa kata dokter, tetapi dengan yakin, dengan semangat dan topangan doa dari Kak Irma juga, dari keluarga, puji Tuhan Mama bisa dioperasi dan sekarang sudah bisa melihat lagi. Amin. Haleluya. Makan berarti. Udah lewat. Kemarin Kak Irma yang udah datang. Iya. Langsung jawaban syukur ya. Luar biasa ya. Oke. Ya. Bertahun-tahun ya. Hampir dari saya SMP Kak, Mama sudah katarak sebelah, terus sampai 10 tahun lebih dua-duanya. Tapi kemarin pada saat mau dioperasi, dicek yang sebelah kanan memang sudah tidak bisa lagi karena kataraknya itu sudah terlalu tua. Jadi yang sebelah kiri, ya puji Tuhan daripada tidak bisa satu, dan sekarang Mama benar-benar bersukacita karena sudah bisa melihat lagi. Amin. Itu Luar biasa. mujizat yang terbesar, Yes. dapat sukacita. Iya. Iya kan? Amin. Kesembuhan itu bonusnya. Amin ya. Oke. Untuk selanjutnya ada yang masih mau menyampaikan kesaksian? Pas, oke. Kita serahkan kepada Kakak Sarina yang akan Biasanya menyampaikan banyak kan? banyak. Kemarin kan tulang baru dapat itu. Sama, selesai dulu. Berapa hadiah nih? Baru dapat hadiah. Tadi apa tuh? Perjuangan Apa saja. dari lelahnya hasilkan sesuatu, Cok. Apa ya? Silakan tulang. Dan kayaknya banyak banget kan sukacita. Iya, sukacita. Pasti banyak. Banyak ya. Yang pasti Tuhan itu baik. Iya, Tuhan itu baik. Yes, amin. Ya. Dan memang di masa-masa pandemi yang saat ini memang dialami oleh banyak orang ya, oleh bangsa-bangsa, nggak cuma kita aja gitu ya. Tetapi saya percaya sewaktu kita ada di dalam komunitas seperti ini, kita akan terus dikuatkan satu dengan yang lain. Yes, amin. Ya, saya percaya Rina dikuatkan juga karena ada yang mendoakan ya kan. Demikian juga dengan Bang Brian, Tulang Clinston, Pak Yusa, Bang Dani, semuanya kita dikuatkan karena ada teman-teman kita yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya ya. Saya percaya dan saya juga bersukacita karena saya boleh ada di tengah-tengah teman-teman semuanya juga gitu, karena seperti itu saya juga dikuatkan. Waktu saya mendengar Rina kesaksian, saya dikuatkan gitu ya. Saya
percaya juga ini banyak ini sebenarnya yang punya kesaksian tapi mungkin next time Next ya. time ya, waktunya nggak cukup. Kak. Oke, waktunya nggak cukup. Oke, malam hari ini kita mau sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita doa dulu. Ya, Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh ada di dalam wadah ini, di dalam komunitas ini, di dalam kul ini. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan malam hari ini berada tempat di dalam hati kami, menguatkan kami, dan menjadi berbuah berlipat kali ganda di dalam kehidupan Amin, kami. dalam nama Terima Tuhan kasih Yesus. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Malam hari ini saya mau membagikan di Mazmur 65 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, boleh dibuka Alkitabnya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Amin. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan keadilan Tuhan menjawab kita. Jadi hari-hari ini, masa-masa ini di mana semua orang sedang mengalami goncangan, ya benar nggak sih? Iya. Baik dalam Ekonomi. keluarga, perekonomian gitu kan, dalam ekonomi, dalam usaha, bahkan anak-anak kita yang sekolah juga mereka harus sekolah dari rumah gitu ya. Kemudian kesehatan juga kita takut-takut waktu kita keluar, pastinya aduh gimana ya gitu, kiri kanan kita aduh gitu, kita pasti ada takutnya juga gitu. Was-was. Ya was-was juga gitu. Kemudian nanti gimana ya gitu, apalagi yang mau merit ya kan Irma? Haleluya. Amin ya. Katanya Tuhan, tetapi Malu-malu. sekarang pun lagi corona jadi irit. Yes, disegerakan aja ya. Modal cinta. Modalnya cinta saja. Ya, tapi kalau sekolah tetap bayar ya, Bayar. walaupun nggak masuk sekolah tetap Iya, bayar, ya kan? bayar. Tetap bayar sekolah gitu. Jadi kalau yang kerja, walaupun kerja kena potong kan? Enggak berbeda dong, bersyukur. Iya, tapi benar Bang, kita Kekurangan. mengucap syukur. Kenapa? Karena banyak sekali yang mereka dirumahkan tanpa gaji gitu. Bahkan mereka banyak juga yang di PHK gitu ya, mereka banyak sekali yang mengalami hal-hal seperti itu, makanya kejahatan juga meningkat gitu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mendengar Amin. setiap seruan Amin. kita. Amin. Tuhan Amin. tidak tinggal diam dan Tuhan tidak menutup mata dengan kondisi kita saat ini. Mungkin hari-hari ini kita lagi deg-degan gitu, ya Tuhan, gitu mau anak sekolah ini sudah waktunya bayar, tetapi cek terus rekening masih nol. Enggak nambah-nambah ya. Nggak nambah-nambah gitu, kapan ini masuk gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna Amin. waktu kita berseru sama Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini ayo kita sama-sama berseru sama Tuhan. Sama-sama jangan tinggalkan keintiman kita dengan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan keintiman kita dengan Tuhan dan jangan putus asa bahwa Tuhan ini nggak menolong, kapan ini waktunya semua akan berhenti, semuanya akan Berakhir. berakhir gitu ya. Jangan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan mendengar setiap seruan kita. Kita nggak tahu, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa COVID ini akan berlalu, mungkin besoknya Tuhan akan memberkati kita nggak akan tahu. Tetapi sewaktu kita percaya, hati kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan Allah yang perkasa, Dia yang Amin. sanggup melakukan perkara-perkara yang Amin. besar, yang menyelamatkan kita. Amin. Amin. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, Amin. tidak pernah dipermalukan. Mungkin ada yang mengalami hari-hari ini mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini, pertolongan Tuhan, atau mungkin sedang mengalami ya Tuhan gitu. Ada nggak? Mungkin Irma, biasanya ini banyak soalnya. Dalam Iya. pekerjaan mungkin. Iya, puji Tuhan lah ya. Kalau 3 bulan di awal masa pandemi COVID-19 itu kita melihat ya tempat kerja saya tuh sepi banget, nyaris nggak ada orang. Saya sempat khawatir jujur, walaupun saya sudah penilik, tapi saya ada khawatir juga. Ini kedepannya seperti apa jujur. Terus saya lihat juga di televisi itu kok
pengusaha-pengusaha juga pada ini ya berhenti, usaha tutup dan sebagainya, tapi kita tidak pernah berhenti berdoa. Saya juga tidak pernah berhenti berdoa. Saya percaya Tuhan pasti ada jalan keluar untuk masalah ini, dan sekarang saya melihat tempat usaha saya sudah mulai ramai kembali. Puji Tuhan. Saya melihat omsetnya juga udah mulai banyak kembali, ya. Orang lama tetap datang, orang baru juga nambah. Karena memang di masa-masa pandemi seperti ini kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus membawa dampak, membawa perbedaan di tengah tempat kerja kita. Ya kan, sewaktu lingkungan kita, teman-teman kita semuanya pada khawatir, kita jangan terbawa gitu kekhawatiran itu, ya seperti yang mereka alami, kekhawatiran dunia alami kekhawatiran, tetapi kita membawa dampak. Sekalipun kita juga mengalami kondisi yang sama dengan mereka gitu ya, posisi kita sama, tetapi bedanya adalah waktu kita ada di dalam Tuhan, ada damai sejahtera di dalam hati kita, ada sukacita di dalam hati kita. Waktu kita terus berharap sama Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan limpahkan ke atas kita ya. Aku juga ngalami sih beberapa waktu yang lalu, kan harusnya aku pulang nih bulan Idul Fitri bulan apa ya? Bulan Mei ya. Nah, harusnya pulang. Udah nggak tahu tanggal. Bener-bener. Bulan Mei ya. Bulan Mei kan harusnya aku pulang ke Jawa gitu, ketemu orang tua karena masih ada papa ya. Jadi ketemu orang tua sudah jauh-jauh hari nih, sudah dari tahun lalu beli tiketnya gitu. Udah beli tiket PP gitu. Tetapi tiba-tiba COVID gitu ya. Nah, ini kan karena pulangnya cuma setahun sekali. Kadang-kadang kalau ada acara baru mungkin mampir gitu ya. Baru mampir, tetapi pulangnya setahun sekali. Nah, sedih juga ya, karena orang tua juga, papa saya juga sudah tua gitu ya. Pengennya kan ketemu juga cuma setahun sekali gitu. Wah, tapi kondisinya seperti ini, sempat sedih juga. Tetapi ada hal yang juga ada sesuatu yang walaupun nggak ketemu, wah justru ini aku harus sering-sering telepon gitu sama orang tua. Gantinya walaupun aku nggak ketemu secara langsung, harus sering-sering telepon gimana kabarnya. Apalagi COVID ya, masa COVID sekarang ini kayaknya kita lihat banyak sekali orang tua yang mereka meninggal gitu ya, karena mungkin kondisi fisik mereka yang lemah dan segala macamnya, dan itu cukup mengkhawatirkan. Tetapi aku percaya bahwa orang-orang yang berseru kepada Tuhan ada perlindungan. Amin. Yang penting kita saling mendoakan, yang di sini aku mendoakan, yang saling mendoakan, dan demikian juga untuk keluarga kita. Kita saling mendoakan, kita doakan keluarga kita baik yang ada di Jambi maupun yang ada di luar kota. Perlindungan Tuhan turun atas keluarga kita. Amin. Amin. Nah, itu yang kita bisa sharingkan malam hari ini. Ayo kita sama-sama berseru sama Tuhan. Kita sama-sama menaruh harapan kita sama Tuhan. Kita sama-sama menaruh iman kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Aku nambahin dikit ya. Ya, silakan. Nah, ya. Banyak juga, Ya. Pak. Banyak-banyak Pak, udah Nanti lapar sesinya Pak. nanti sesi banyak. Sudah lapar soalnya. Ada makanan nggak? Ada ini tuan rumahnya jangan ya. Iya. Jadi kalau saya malah kebalik ya, selama masa COVID ini malah nggak ada waktu sibuk banget gitu. Jadi kita nggak ngalamin namanya kerja dari rumah, nggak ngalamin. Jadi sepanjang COVID kita sibuk, di kerjaan sibuk, terus ditambah lagi kita harus melayani dalam online. Saya dan istri juga sibuk dipercaya banyak pekerjaan. Nah, ada satu kisah unik yang saya mau share di sini. Jadi anak saya yang nomor 2 itu usianya udah 17 tahun. Udah waktunya punya KTP. Dia tanya sama saya, "Pak, kapan Dedek bisa bikin KTP?" Saya, gimana caranya ya? Saya minta tolong Pak RT, saya telepon. Pak RT nggak angkat-angkat telepon saya. Tolong siapa, tolong teman. Nggak bisa sekarang ditolong. Pak RT takut mungkin COVID yang Bisanya- teleponnya. Bisanya datang sendiri, pergi sendiri ke Dukcapil, urus. Hanya BLT kali makanya. Saya sibuk banget kerjaan kan, nggak bisa. Jadi satu kali saya coba makan siang, saya lari ke Dukcapil. Antriannya panjang banget. Wah, nggak bisa nih Dek, nggak bisa bikin KTP. Udah Dek, kamu doa ya, mau papa. Kita doa, minta mujizat Tuhan. Nggak tahu gimana caranya, kamu pasti punya KTP. Ya, kita doa kurang lebih 1 bulan. 1 bulan nggak ada harapan. Udah nggak sempat, papa nggak sempat, mama nggak sempat Dek. Udah kamu pasrah aja ya Dek. Kamu doa ya. Nah, 3 hari yang lalu ditelepon sama Pak RT, Pak Yusak,
bawa anaknya ke kantor lurah besok malam, foto KTP. Yang benar Pak. Foto KTP di kantor lurah ya Pak? Foto KTP di kantor Ini baru- lurah. baru Ini kejadian. beneran apa main-main ya Pak RT? Ini beneran Pak? Iya, dia bilang. Ya sudah, makasih ya Pak. Dalam hati, Tuhan ini aneh ya, jawab doa ya. Dukcapil rame-rame disuruh kantor lurah. Iya. Seneng kan, kantor lurah pasti nggak rame. Besokannya saya pergi sama anak saya, pulang kerja jam 7 malam. Kita pergi kantor lurah, ternyata di kantor lurah belum. Waduh deh, Papa masih ada kerjaan, nggak bisa nemenin kamu. Kamu sendirian berani nggak? Orang ramennya, Pak takut apa? Takut tertular kopi. Katanya. Rame banget. Udah kita pulang yuk. Kita doa yuk, jam 9 kita datang lagi ke sini. Nanti bubar Pak. Tuhan kasih kita kesempatan. Saya bilang kita pulang. Dan saya kerja, lupa saya setengah 10 baru ingat. Iya. Setengah 10 deh. Udah pergi sekarang. Sampai sana, pas sudah habis, pas kita masuk, pas kita foto sendiri. Terakhir ya. Gak sampai ujung foto selesai. Terus orangnya bilang, ini langsung jadi, tapi karena sudah malam, kami mau pulang, jadi kami foto aja, besok baru ambil. Ya nggak apa-apa, yang penting foto gitu. Nah besokannya kita ambil. Sekarang dia punya KTP sudah. Langsung jadi ya Pak ya? Wah. Jadi kita tuh nggak pernah tahu Tuhan tuh tolong caranya tuh aneh-aneh gitu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu caranya Iya. Tuhan. Di tengah-tengah kita sibuk sekalipun, Tuhan tahu kita sibuk. Iya. Tuhan kasih kesempatannya. Iya. Jadi artinya, ya semangat lah. Semangat. Semangat terus ya. Amin. Amin. Tetap semangat. Yes. Di masa pandemi kita percaya bahwa pasti ada hal-hal yang luar biasa juga yang Tuhan mau kerjakan. Amin, ya. Bagi semuanya ini, bagi keluarga kita, bagi kita secara pribadi, bagi karir kita, pekerjaan kita, studi kita, pasti ada satu yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Nah, ayo kita saling mendoakan Ayo. satu dengan yang lainnya. Waduh, mulai Ya, doa. boleh dua-dua. Mungkin kita saling mendoakan aja ya. Kita tumpang tangan kiri kanan kita tumpang tangan untuk tetap kuat di masa-masa pandemi ini. Amin. Bahkan biar mengalami mujizat yang kreatif ya. Amin. Dalam Tuhan. Ayo kita saling tumpang tangan, arahkan tangan kita kepada kiri kanan kita saling mendoakan, sebut nama mereka, kuatkan, teguhkan setiap hati mereka. Tuhan membuka jalan, Tuhan melimpahkan kasih karunia. Pemberian Tuhan, Tuhan memberkati. Oh, kehidupan Tuhan, oh, keluarganya Tuhan, orang masuk di Tuhan memberkati. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, keluarga, studi anak-anak Tuhan memberkati Bapak. Apapun yang rencangkan kita dan kepada Tuhan berhasil dan berkati. Oh, berkati usaha pekerjaan apapun yang kami perbuat Tuhan berhasil. Oh, di masa-masa pandemi ini Tuhan, oh biarlah anak-anak kami semua semakin kuat, semakin perkasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Bawalah kami yang kami yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Agar berbahan turun turun saudara berbahan dosa. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu
Firman-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sungguh kehadiran-Mu nyata di kul kami malam hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di kul kami ini Tuhan. Betapa kebaikan-Mu boleh kami rasakan Bapa. Kami sudah seringkan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami tidak khawatir, supaya kami terus mengimani kalau Allah yang kami sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, begitu nyata pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan di semua anggota-anggota kul Tuhan. Kami banyak mendengar kesaksian-kesaksian, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, orang-orang yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Bapa, yang tidak ada jalan keluar Tuhan berikan jalan keluar Bapa. Justru di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kuasa-Mu inilah waktunya Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu buat orang-orang yang berharap, yang setia berharap dan beriman kepada janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat sharing kami, kul kami malam hari ini Tuhan. Biar apa yang kami terima, yang sudah kami dengarkan, biar kami boleh impartasikan ke anggota kul kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, saudara kami Sarina Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak, berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersuka cita malam hari ini karena kehadiran-Mu. Kami sungguh mengimani Engkau dahsyat. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati malam hari ini sama-sama katakan amin. Oke, salam saudara yang di rumah ya. Senang banget kita bisa jumpa lagi di acara ngobrol dan doa malam hari ini spesial. Kenapa spesial? Karena saya ditemenin oleh orang-orang yang luar biasa. Beliau ini adalah gembala-gembala kul yang ada di GBI Jalan Gatot Subroto atau bisa dikenal dengan GBI Abadi Jambi. Nah, malam hari ini tadi di awal kita mau menunjukkan kalau kita kumpul dalam komunitas of love atau family altar seperti inilah, kita saling menyapa, saling menegur, Menguatkan. saling menguatkan ya, saling mendoakan gitu ya, saking serunya katanya. Nah, sebelum kita bincang-bincang, saya kenalin dulu ya. Di sebelah saya, Kiri saya. iya, yang paling ganteng ini, ya, ini adalah Pak Kriston, ya. Salam Pak Kriston, Tulang pasan. ya. Yang ini juga tidak kalah gantengnya. Ini adalah Pak Brian Tonius, ya. Beliau juga gembala kul. Iya. Dan ini ibu kita, belum Kartini. ibu. Ya. Masih Miss, Iya, ya, Miss. masih Miss dia. Tapi sudah ada yang punya ya. Iya. Iya, dia Sebenarnya adalah nanti dari ya Kak Irma, ya Kak Irma. Nah, yang mau boleh daftar sama saya. Iya. Yang di sebelahnya adalah Kak Marina, juga boleh daftar. sudah. Oh, sudah. Udah menikah kamunya. Daftar apa dulu nih? Ya, dan ini Kak Sari, boleh daftar juga. Iya. Iya, Kak Sarina ini adalah ketua dari Departemen Kul dari GB Abadi Jambi, dan bersama kita juga Pak Dani,
worship leader kita yang selalu setia bersama kita, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan bercerita tentang cool, ya. Cool itu apa sih? Terus kenapa sih kita harus cool? Terus apa sih dampaknya cool? Nah, nanti teman-teman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu di rumah juga punya pertanyaan, boleh sampaikan ke kita lewat kolom komentar atau kolom chat. Nanti kami akan jawab pribadi. Kalau sampai kami jawab malam ini, kami akan jawab, ya. Oke, langsung aja kita lemparkan pertanyaan pertama, ya. Cool itu apa sih sebenarnya? Harus tahu. Cool itu apa sih sebenarnya? Cool, apa sih sebenarnya? Ya. Mungkin Kak Sarina deh, cool gimana Kak? Saya justru mau Oh, ini tahu. Ayo. Jangan sampai mereka nggak tahu. Iya. Silakan. Ayo, Kak Irma. Ya. Oke, Cool itu apa sih? Cool itu sebenarnya adalah komunitas kasih ya. Itu komunitas kasih itu komunitas kecil di mana di dalamnya itu ada beberapa orang, Iya. ya beberapa orang, beberapa jemaat. Jadi yang- dibatasin, jumlahnya dibatasin. Ya. Ya, itu maksimal 12 orang. Kenapa dibatasin? Kenapa nggak boleh 50 orang begitu? Iya, karena kita punya Seperti murid Yesus. Iya, 12 iya 12 Kalau orang 50 Pak. orang Jadi bukan cool. bukan Gereja. cool. jemaat. Iya, gereja cabang. Iya. Gereja Jawa. Jadi kita harus ya beberapa orang saja ya, maksimal 12 orang, di mana di situ kita benar-benar adalah pribadi-pribadi yang rindu, haus ya untuk sharing, Ya. untuk berbagi kesaksian hidupnya agar kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, dan di kita juga Lebih saling mengenal iya, kali ya. mengenal Kita satu lebih saling mengenal. dengan Karena yang kelompok ini hanya lain. beberapa orang. Benar Pak, karena di mana sih tempat kita tuh bisa saling terbuka kalau bukan di gua, ya. Oh, Kalau di di gua tempat boleh yang lain, buka-bukaan ya? iya maksud Boleh. dalam Pak. tanda kutip ya, Pak. Maksudnya di sini dalam tanda kutip maksudnya hati ke hati, gitu. Iya. Mungkin mereka punya masalah, di sinilah tempatnya kita Kita bisa berbagi, share, ya. kita sharing gitu. Berarti di teman-teman cool sendiri sudah punya istilahnya kayak perjanjian tidak tertulis, jangan membocorkan rahasia teman gitu ya. Itu Iya, salah salah Ya, satunya. harus ada itu ya. Jadi kalau Iya. kalau dia mau terbuka, mau sharing di cool, nggak usah Tidak khawatir boleh ya, keluar. karena nanti Jangan ceritanya sampai tidak keluar. akan keluar ya. Iya. Karena kan mungkin ada hal yang sensitif, Iya. cerita gitu ya. Iya. Itu ada jaminan di dalam cool ya. Iya. Iya, Iya Iya. kan? jamin. Karena gini Pak, karena juga di luaran sana kebanyakan orang itu senengnya kalau lihat kita tuh susah. Oh. Dia nggak seneng lihat kita seneng. Senang. Nah, sementara kita di Kuli malah justru kita tuh mau teman-teman kita tuh senang semua. Senang. Mereka diberkati semua, ya. Otomatis kita juga diberkati. Ah. Mereka tuh happy semua, mereka sehat semua. Itu yang kita rindu Iya, untuk jadi teman-teman kita semua. Cool tuh menjadi wadah miliki. tempat orang yang berkumpul Iya. ya. Saya mau nanya lagi. Iya. Yang boleh kumpul itu siapa aja? Yang boleh Mungkin kumpul bukannya itu. Kak Irma lagi. Iya. Iya, ya semuanya ya. Jangan diumur, jangan diumur. Ya, mungkin yang lain bisa Iya, bisa. iya. Ini para pemimpin gembala cool semua Iya. loh, para pemimpin cool semua nih. Bang Kriston, Coba. seniorita dia. Iya. Ya siapa sih yang Siapa yang boleh ikut yang cool? boleh ikut gol? Ya semua. Semua Tapi orang boleh. idealnya memang ada komunitas lansia, bisa juga anak-anak muda, dewasa muda, gitu. Bahkan anak sekolah minggu ada kulnya. Supaya ngomongnya nyambung kali ya. Iya. Jadi yang tua aku boleh yang tua. Ya keluarga, jadi bahasanya lebih nyambung, gitu ya. Idealnya begitu, idealnya begitu, gitu. Iya. Jadi waktu contoh kita di kul keluarga muda, keluarga kecil, jadi bahasa kita itu bahasa yang memang kul di keluarga-keluarga yang masih Jadi ya, permasalahannya kurang lebih sama cara didik anak gitu. Iya. Sama punya anak. Iya. Gitu ya. Jadi bisa saling ngerasain ya empatinya ya. Iya, kita boleh saling berbagi. Wah, Oh, gimana sih ngurus anak yang umur 4 tahun, Iya. umur yang masih sekolah SD, Iya, karena iya, di kul saya masih sekolah anak SD, Iya. anaknya, jadi lebih nyambung.
Terus saya mau nanya lagi nih, kalau misalnya itu kan semua orang boleh masuk, Boleh masuk terutama jemaat kita Pak, maksudnya terutama jemaat. jemaat kita sendiri ya. Oh. Karena namanya kul itu kan sebenarnya kita bentuk kecil penggembalaan. Kenapa 12 orang? Supaya mudah digembalakan. Kalau terlalu banyak kan susah ya untuk mengerti satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau 12 kan masih terjangkau untuk mengerti satu-satunya gitu iya, kan. iya. Kemudian kenapa jemaat kita sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan untuk jemaat lain ikut gabung dengan kul kita juga. Iya. Cuman nanti akan ada di tengah-tengahnya nanti ada hal-hal prinsip-prinsip yang berbeda. Nah, nanti itu yang agak ribet kan gitu. iya, Nah, iya, makanya iya. kenapa jemaat kita secara khususnya yang kita gembalakan, yang kita kulkan supaya mereka bertumbuh. Kan tujuannya kul kan gitu. KTM kan motonya kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Artinya waktu kita dikumpulkan itu ayo kita sama-sama bersatu hati. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bertumbuh di dalam iman, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan sesama kita. Kemudian rohani kita juga dibangun, bertumbuh gitu. Nah, tujuannya kan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Matius 28 amanat agung, yaitu memenangkan jiwa. Iya, memberitakan Memberitakan Injil kan sebenarnya Tuhan memanggil murid-murid kan Baptis supaya lah, ya. mereka memenangkan jiwa, supaya mereka memberitakan Injil, menyampaikan apa yang sudah dialami, disampaikan kepada banyak orang. Tujuannya itu. Sip. Nah, terus ini kul ini kalau berarti diutamakan untuk jemaat. Nah, kalau bukan jemaat mungkin boleh juga lah. Nah, Boleh tapi juga. artinya kalau kita mau ikutan kul, kita nyarinya ke siapa nih? Kita mau nyari siapa nih? Mungkin pemirsa di rumah, Bapak Ibu di rumah, kok kul tuh mantep ya, kita didoain. Kita udah lama pengen didoain gitu kan. Didoainnya online terus lewat televisi. Nggak mantep. Kita pengen lebih deket gitu. Iya. Nah, itu kita daftarnya ke siapa? Jiwa ini. Oh, enggak ya. Iya. Saya mau didoain. Boleh menghubungi saya. Boleh menghubungi saya, nanti bisa tulis nomor HP-nya ya. Kemudian Iya. HP Kul juga bisa ada gitu. Oh iya, iya. Sekretaris Ini ya Kul. muncul Ya, lagi. muncul lagi. Ini ya. Iya. Nanti daftar ke nomor ini Iya, ya. nanti bisa menghubungi. mendaftar. Cara daftarnya tulisnya apa? Saya mau ikut kul gitu ya atau gimana? Iya, saya mau ikut Kul, biasanya nama, usia gitu Iya, kan. Terus kalau- tinggalnya di mana? Nah, kenapa kita Kul buat per wilayah supaya ada kelompok-kelompok ya? Iya, kelompok per wilayah-wilayah supaya nggak terlalu jauh gitu. Kan kasihan nih misalnya yang tinggalnya di Mendalo, Iya. kemudian dapatnya Kulnya di tempat Iya. Tulang Kriston Palmera. di Palmera. Nah, Ujung- jauh Dari ujung sekali ke ya. ujung. Perjalanannya itu sudah 1,5 jam gitu. Ah, Jadi iya, nanti iya. akan setelah mendaftar nanti kita akan arahkan ke Ah. Kul di mana wilayah itu Oke. mereka tinggal gitu. Oke, nah ini mau nanya lagi nih, waktu kita terbatas, kita harus cepat nih pertanyaannya. Jadi udah daftar, udah ikut kul. Nah, hari-hari ini kan kita sedang ngalamin pandemi. Iya. Kan kita nggak boleh ngumpul. Puji Tuhan dari hari ini kita udah bisa ngumpul ya, tapi Iya. sebagian Terbatas. besar kul kita masih Iya. di off kan ya. Iya, Nah itu masih offline. itu gimana caranya supaya ya kita tetap bisa diperhatikan? Karena kan manusia tuh kan pengennya kan diperhatiin. Iya. Ada Iya. orang yang perhatikan seneng nih. Nah gimana supaya perhatiannya itu tidak putus? Nah, ini pengalaman para gembala-gembala nih Iya, memperhatikan Ya. domba-domba di Kulnya. Itu biasanya kalau kalau kul kita mau ngecek anggota kul, itu kan kita ada bacaan hebat. Ada bacaan hebat. Hebat tuh apa? Hebat ini pembacaan firman Tuhan yang setiap hari, jadi per ayat ya. Iya, satu Nah, pasal. setiap hari. Jadi kalau saya pribadi di kul saya mau ngecek anggota kul, kalau dia masih lapor hebat tiap hari, berarti dia hidup. Kalau dua hari dia nggak lapor, Iya. berarti udah lampu kuning. Iya. Kalau tiga kali saya kunjungi, Oh gitu ya. nah itu. Berarti Jadi saya masa baca aja pada kunjungi. Kalau pengen dikunjungi ya baca Langsung aja. baca. iya. Jadi kalau saya mau lihatnya, saya lihat dari laporan hebat aja. Kalau dia tiap hari lapor, berarti dia sehat-sehat dan aman Iya. dalam lindungan Tuhan. Iya. Mazmur 91. Mazmur 91. Selain itu kayaknya ada kul online juga ya kayaknya Iya, ya. Ada kul jadi online ya. betul. Sekalipun kita nggak bisa ngumpul seperti ini, kita tetap ada kul online. Ya, kul online bisa via WA call, bisa ya, video Zoom. call, ya, via Zoom juga bisa gitu, supaya kita tetap bisa
tatap muka sih gitu ya. Jadi Kadang-kadang walaupun kalau di rumah saja masih bisa ikut masih cool. tetap bisa ikut cool walaupun di rumah saja. Kemudian juga bisa saling melihat, oh teman-teman Iya. masih ada, oh ini tambah 10 kilo berat. Jadi banyak. Ini Jadi tambah banyak. sehat nih, gitu ya. Masih ada gitu. Kalau kita ikut cool ini durasi pertemuannya berapa lama nih? Apa Kalau untuk yang durasi online kita pertemuannya? cuman hanya 1 jam. 1 kalau jam online. ya? Iya. 1 hari 1 jam atau 1 minggu 1 jam? Seminggu 1 jam aja. Itu pertemuan coolnya Pak. Kalau 1 Pertemuan hari 1 coolnya, jam ya. nanti ribet ya. Jadi untuk pertemuan online 1 jam saja. Karena satu kan mengingat kuota ya kan mahal gitu kan. Kemudian ya itu sih salah satunya cuma itulah ya kalau Iya. online. Tetapi kalau beda dengan waktu kita bisa coolnya onsite, waktu ketemu seperti Ya, ini pasti gitu. nggak akan cukup walaupun dikatakan cool Kurang. cukup 1,5 jam gitu ya. Ya. Pasti bisa tambah berjam-jam. Kenapa? Karena waktu kita ketemu itu wah saling cerita, ngobrol gitu ya. Iya. Wah kayaknya kalau aduh hari ini mau cool, aduh wah persiapan gitu. Aku mau cerita ini sama temanku ini gitu. Nah, itulah kita menemukan saudara, menemukan teman, menemukan sahabat di dalam cool. Komunitas. Iya, Nah, karena ya. waktu kita ibadah hari Minggu kan kita cuma datang hanya terima saja. Kadang-kadang pun datang duduk kita nggak kenal kiri kanan kita, walaupun udah 1,5 jam nih duduk Iya, bersama. apalagi ibadah di GB Abadi ya. Ah. GB Abadi itu sekali ibadah 500 orang. 500 orang. Jadi Asik. jadi nggak kenal ini dengan yang depan Iya. belakang kiri kanannya. Kadang-kadang kalau yang pemalu ya udah duduk diam dengar firman Tuhan terus persembahan pulang udah gitu. Tetapi kalau kita ada di dalam kelompok cool, kita akan lebih aman, lebih nyaman untuk kita ngobrol gitu ya, ketemu, halo apa kabar, bisa lebih dekat lagi, bisa saling kenal satu dengan yang lainnya. Iya. Terus bisa tadi seperti tadi kesaksian, oh ya saya mengalami ini, wah gitu ya, kemudian didoakan, terus kemudian yang mendengar juga dikuatkan. Kenapa? Oh kesaksian ini ternyata, mungkin saya lagi ngalami masalah nih, dengar kesaksiannya Rina, wah saya dikuatkan. Kenapa? Ternyata Tuhan itu nggak tidur gitu ya, Tuhan tetap masih mendengar doa-doa kita. Gitu. Iya, ini saya dengar-dengar ini selama masa pandemi tidak ada cool. Terus ada tadi kan kita ada yang saksian kan, ada yang dirumahkan kan. Nah, cool kayaknya punya satu untuk menolong orang-orang yang susah ya. Ada gerakan-gerakan dari cool yang udah dilakukan untuk menjangkau mereka-mereka yang mengalami Sosialisasi, kesusahan. Nah, Iya. boleh di-sharekan ini Iya. ini siapa yang bisa sharekan? Gitu ya. Oke, Iya. kami dari Cool kita sediakan untuk 1 bulan itu 5 paket khususnya untuk anggota Cool yang memang benar-benar mengalami kesulitan. Kita kasih paket sembako ya, 5 paket sembako setiap bulannya. Jadi untuk anggota Cool yang mungkin nggak nyampe gitu, nggak denger, nggak disampaikan oleh gembala Coolnya. Nah, Iya. saya sampaikan misalnya Bapak Ibu Saudara yang benar mengalami kesulitan, Syaratnya nanti bisa apa nih? Syaratnya apa supaya bisa dapat Syaratnya bantuannya? menghubungi gembala Coolnya. Menghubungi gembala Iya, Coolnya. gembala Syaratnya Coolnya. memang mungkin terkena dampak Iya, terkena dampak ini, COVID jadi mungkin yang nanti diberhentikan pekerjaannya, iya, nggak ada betul, penghasilan, nggak ada mungkin ya. penghasilan, yang mengalami dampak dari Iya, atau anak-anak apa ini, kuliahan anak yang kuliahan boleh juga. Mungkin orang tuanya di kampung kesulitan keuangan, nggak bisa Betul. kirim keuangan lagi, Iya. tapi dia kuliah belum selesai, ya. Bisa menghubungi nggak Bisa dia? menghubungi gembala Coolnya ya. Jadi nanti bisa menghubungi Nah, mereka. selain bantuan-bantuan itu, Cool juga kan punya strategi untuk menolong teman-teman dalam berusaha. Oh Kayaknya iya, ada betul. ini, iya. Kita ada namanya Coolmart. Iya. Iya. Salah satu contohnya ya. Iya. Mengingatkan. Mengingatkan. Iya, Ada jadi kita strategi, ya. jadi kita juga ada Coolmart. Membantu Coolmart itu apa? Coolmart itu apa ya namanya? Coolmart. Suatu Ya, toko, mirip ya. toko online begitu ya, di mana online, ya. para Jadi anggota satu Cool atau siapa toko online yang bisa menjadi anggotanya untuk seller untuk berjualan di situ itu adalah anggota Cool Iya. yang mendaftarkan diri, mengisi formnya, kasih ke gembala Coolnya. Nanti gembala Cool akan
cek and recheck. Kemudian untuk yang siapa aja yang bisa beli ya siapa saja gitu. Jadi kita ada Sarana yang 3, dipakai, iya ada 3 sarana, yaitu ada WA, ya grup WA Coolmart, kemudian ada IG Coolmart, kemudian ada Facebook. Iya. Ya, FB Coolmart, yaitu kita akan bantu promosikan usaha-usaha Bapak Ibu, usaha-usaha anggota Cool yang di masa pandemi ini kan agak susah ya perekonomian Iya. dekat. Kita bantu untuk mempromosikan usahanya. Iya, jadi kalau mau Jadi- belanja bisa melihat ini ya, IG Coolmart. Coolmart, ya, Facebook Coolmart gitu Coolmart, ya, dan juga bisa mendaftarkan diri ke ketua ke Cool. Ketua Cool, juga bisa didaftarkan di invite di grup Coolmart. Iya, jadi di Grup sana WA, jualannya grup ya. WA. Ya, di sana, Sana jualan. jualannya. Yang boleh dijual apa aja? Apa saja yang bisa dijual, Iya. yang pasti usahanya sendiri, jangan usaha orang lain. Nggak boleh jual usaha nggak orang boleh lain usaha ya. orang lain. Saya mau Jadi, jual, tetangga saya jualan motor gitu, boleh ya? kan namanya Nanti membantu. makelar. Bisa juga. Nggak boleh itu ya. Broker. Jadi membantu, kan namanya grup ini dibuat, usaha ini dibuat, tempat ini dibuat, wadah ini dibuat untuk membantu jemaat dalam perekonomian ya, jemaat artinya kita dari underscore kita ya, untuk kita. dari kita untuk kita gitu. Jadi yang bisa dijual apa saja, produk apa saja, Iya ya, makanan. kecuali minuman, narkoba ya. Yang legal lah ya, yang legal ya. Yang ilegal nggak boleh sembako ya. boleh gitu Mau ya. jualan semuanya. baju, jualan Boleh. buah, jualan ikan, Bahkan ya, mungkin jualan yang sayur. mereka, mungkin Atau mereka mungkin yang jasa. jasa bisa jasa ya. boleh juga. Pasang Jasa boleh juga ya. salon bisa juga gitu Jasa kan. gunting rambut, memang gunting rambut di rumah gitu ya. Iya, bisa salon kan misalnya Iya. melayani Jasa untuk sol sepatu. Iya. itu sudah susah kan. Nah, Susah salon caranya. misalnya kan orang sekarang takut nih ke salon Ke karena salon. pandemi kan. Jadi Nah, nanti bisa diguntingnya di rumah. jemput bola Gunting iya. online dari jauh-jauh. Ikut Dipandu ya. Ada. Tapi jualannya bukan bentuknya online ya. Bukan bentuknya online, bukan. Tapi ini sarananya online gitu ya. Jadi bisa apa saja, bisa sekreatif mungkin. Misalnya membuat sesuatu makanan, ini banyak juga yang akhirnya jadi produsen gitu, muncul Iya. bakatnya gitu. Iya. Makanan ringan, apa makanan berat. Mengenai harga yang kita jual, apakah ada ketentuan dari Coolmartnya? Maksudnya boleh menjual tapi tidak boleh melebihi harga berapa gitu? Enggak. Ada aturan main atau Eh, terserah aja mau jual berapa? terserah aja mau jual berapa. Kita bebasin Kita gitu ya. bebaskan. Pokoknya dapat untung, diberkatin Iya, gitu ya. diberkati, Nah, kalau tapi sudah ya- laku jangan lupa berkati kita. Iya. Nah, kalau sudah laku jangan lupa berkati kita berpuluhan Iya, ya kan? maksudnya berkatin departemen Coolnya, karena di Iya. Coolnya sendiri juga ada siapin sembako kan tiap bulannya kan untuk berkatin Iya. orang lain. Iya. Jadi Kalau yang benar tuh dari kita untuk kita buat kita semua diberkatin. Iya. Nah, terus mau nanya lagi nih. Jadi kalau di Cool begini, kalau orang masuk Cool, yang dia dapat tuh apa aja sih di dalam Cool? Yuk. Apa saja sih yang kamu dapat? Kan kalau kita masuk sekolah dapat baju baru, Dapat starter kit. nah, kalau kita masuk Cool, kita dapat apa? Starter kit. No. Susah pertanyaannya. Enggak dong? Enggak. Gimana tuh? Gabung Ya, aja dulu. Marina, ya. Iya, Biar penasaran. kalau penasaran gabung dulu. Iya, join dulu, join. Gabung dulu, pasti ada sesuatu yang wow. Dapat sukacita gitu. Iya, pasti. Sehat-sehat. Iya. Dapat sukacita, dapat diberkati, dapat perhatian, yang jelas dapat perhatian ya. Iya, digembalakan. Begitu masuk Cool, ada orang yang memperhatikan. Keluarga yang baru. Ada keluarga yang Iya. baru. Kalau selama ini kan nggak ada yang merhatiin hidup kita ya. Terus tadi kan bicara untuk gabung ke Cool. Nah, kalau sekarang dibalik, kalau saya pengen jadi ketua Cool bisa nggak? Oh bisa. Pertama harus menjadi anggotaku dulu, ya kan? Yang kedua harus didiklat. Ada Oh. diklat Coolnya. Ada prosesnya ya. Ada Jadi untuk jadi prosesnya. seorang gembala Cool bukan abal-abal ya, bukan Bukan mendadak abal-abal. jadi gembala.
bukan. Jadi mereka sudah harus jadi anggota dulu. Ikut step-stepnya. Ada proses. Ada aturannya, ada proses ya, ikut diklatnya, baru kemudian layak jadi gembala, baru mengembalakan. Artinya gembala-gembala cool, artinya sudah memang orang-orang yang sudah siap untuk memperhatikan jemaat. Iya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih banget ya. Masih banyak sebenarnya Pak. Nanti Iya, ada jilid 2. jilid 2. Iya. Ya, jadi puji Tuhan ya, berhubung kita udah tinggal sini waktunya udah mau habis. Jadi terima kasih banyak buat kehadirannya malam hari ini. Ya, kita angkat satu pujian sebelum kita berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang di rumah. Kita angkat pujian ya. Mau memujimu, Amin. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saling boleh doakan Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Mari Bapak Ibu arahkan tanganmu ke HP atau ke TV Bapak Ibu Saudara. Kami akan berdoa dari tempat ini. Kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan, maupun pemirsa siapapun yang ada di rumah yang saat ini mendengar, melihat ya Tuhan, apa yang kami sampaikan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biar perlindungan Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, oh keluarga-keluarga, suami istri ya Tuhan, anak-anak ya Tuhan, kakek nenek ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan hari-hari ini ya Tuhan, oh di dalam masa pandemi COVID ini ya Tuhan, oh kami minta ya Tuhan, kuasa darah-Mu menutup setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang mengalami permasalahan di dalam perekonomian ya Tuhan, oh pekerjaan mereka ya Tuhan, usaha mereka Tuhan, Engkau Jehovah Jireh ya Tuhan, Allah yang menyediakan segala sesuatu, Engkau yang memulihkan ya Tuhan segala perekonomian ya Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang mengalami persoalan-persoalan di dalam keluarga ya Tuhan, hubungan suami istri anak ya Tuhan, biar hari-hari ini pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang mengalami kelemahan hari-hari ini mendapatkan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, saat ini kami juga sehati ya Tuhan, kami bawa kota dan bangsa kami. Tuhan, Kau memberkati kota kami, kota Jambi ya Tuhan. Oh, khususnya para pemimpin ya Tuhan yang ada di kota ini ya Tuhan, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau hari-hari ini banyak sekali ya Tuhan kejahatan ya Tuhan yang marak ya Tuhan, karena berkurangnya pekerjaan, karena banyak pengangguran, kami berdoa saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh hikmat ya Tuhan yang kreatif turun atas mereka ya Tuhan, dalam mengusahakan segala sesuatu ya Tuhan, dan Tuhan buat berhasil. Dan kami katakan saat ini setiap kejahatan-kejahatan berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan, oh para pengambil keputusan di bangsa ini, presiden ya
Tuhan, wakil presiden, para menteri ya Tuhan, para Iya. pengambil keputusan Yes. Tuhan, urapi mereka Yes. ya Tuhan, Yes, Tuhan. supaya mereka mengambil keputusan dengan bijaksana Yes. ya Yes, Tuhan. Tuhan. Oh, mereka mengambil keputusan dengan bijaksana ya Tuhan, Yes, para Tuhan. pemimpin daerah mereka mengambil keputusan dengan bijaksana. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Amin. Oh, melalui pandemi ini kami percaya bahwa Tuhan sedang melakukan, Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu Ya, ya Tuhan yang besar atas bangsa ini. Amin. Oh Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa Yes. ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Pentakosta yang ketiga turun nyata atas bangsa kami ya Tuhan. Amin. Keselamatan melanda Indonesia. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, diberkati setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah maupun yang ada di Amin. tempat Amin. ini ya Tuhan. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan Amin. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang di rumah, terima kasih masih terus bersama kami sampai saat ini. Kami sudah selesai. Jangan lupa terus ikuti nanti hari Sabtu ada acara doa puasa dalam hadiratnya. Lalu hari Minggu kita masih ibadah online. Kami mau infokan, mulai minggu ini ibadah online itu tayangnya setiap jam ibadah dari jam 6, jam 8, jam 10.30 dan jam 5 sore. Jadi kalau Bapak Ibu aksesnya di luar jam itu, Bapak Ibu tidak menemukan ibadah di GBI Abadi. Ya, jadi perhatikan jamnya. Jadi mulai minggu ini, dari minggu kemarin sih, minggu ini dan minggu kedepannya kita tayang di jam-jam ibadah supaya kita kembali membiasakan diri beribadah di jam-jamnya. Hingga nanti saat nanti kita ibadahnya sudah onsite, kita sudah siap lagi untuk beribadah. Doakan terus bahwa pandemi ini akan segera berlalu ya. Jadi kami dari studio ini kami semua mengucapkan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus Memberkati. Shalom.